Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufidah Salsabila dari kelas 3 RPA Manajemen NIM 212235. Ingin mempresentasikan bab 3 yaitu tentang teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini ada pengelompokan teori. Menurut Deiman pada tahun 1961 mengidentifikasi ada 3 faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa. Yang pertama yaitu adanya perubahan ideologi, yang kedua adanya revolusi dan inovasi teknologi, ketiga adanya perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada semakin terintegritasnya kegiatan ekonomi antar bangsa. Di sini juga ada mazhab historismus. Dikenal sebagai pengajar paham nasionalisme baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan paham tersebut sudah tertanam begitu dalam, bahkan menjadi bagian dari masyarakat Jerman pada umumnya. Pola pemikiran mazhab historismus ini didasarkan atas perspektif sejarah terhadap masalah dan fenomena ekonomi. Gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh penganut mazhab ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Jerman pada abad ke-19. Menurut mazhab ini, fenomena ekonomi hanya dipandang sebagai sebuah bagian tertentu dari perjalanan sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi dan penelitian tentang masalah-masalah ekonomi harus berada dalam konteks perspektif sejarah sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan didasarkan atas realitas di dunia nyata, bukan berdasarkan atas pemikiran abstrak dan asumsi-asumsi yang terkadang kurang realistis. Para ahli sejarah membuktikan bahwa perkembangan ekonomi merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu, anggapan tentang adanya hukum alam di bidang ekonomi sulit diterima oleh mazhab ini. Pemikiran mazhab ini mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Kemudian di sini ada prinsip dan ajaran mazhab historismus. Ada 4 prinsip utama dan ajaran dari mazhab ini. Yang pertama, mazhab historismus menekankan pendekatan yang bersifat evolusioner pada ilmu ekonomi. Mazhab ini memusatkan pada perhatiannya pada pertumbuhan dan pembangunan secara kumulatif. Yang kedua, mazhab ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Mazhab ini dikenal memiliki sifat nasionalisme yang begitu kental, sedangkan mazhab klasik dikenal dengan paham individualisme dan internasionalismenya. Dan ketiga, yaitu mazhab historismus menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya. Para ekonomi mazhab ini menekankan pentingnya pembelajaran ekonomi dalam perspektif sejarah, karena fenomena ekonomi dipandang sebagai bagian dari perjalanan sejarah umat manusia. Dan yang keempat, yaitu mazhab historismus memberikan dukungannya pada pandangan yang bersifat konservatif, analisis tentang sebuah motif di balik setiap tindakan-tindakan ekonomi dan konsekuensinya bagi masyarakat. Di sini poin pertama yaitu Friedrich List. Friedrich List lahir di Reutlingen, Württemberg, Jerman, tidak ingin mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang pengrajin kulit yang sukses. Pada tahun 1824 sampai 1832, List merantau di Amerika Serikat dan mendalami ilmu jurnalistik. Ide-idenya tentang proteksionalisme mendapat sambutan yang hangat di Amerika Serikat. Pada masa itu, wilayah Jerman terbagi atas 30-an kerajaan kecil dan menengah, di mana masing-masing kerajaan tersebut mempunyai tarif yang berbeda-beda. Di mata List, hal tersebut merupakan sebuah hambatan dalam meraih pasar yang lebih luas bagi produk Jerman pada umumnya. Pokok pikiran List, sistem liberalisme yang laissez-faire tidak dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Perkembangan ekonomi menurut List tergantung pada peran pemerintah, dunia bisnis, dan lingkungan kebudayaan. Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan, baik dalam berpolitik maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. List menegaskan bahwa negara harus melindungi kepentingan golongan lemah dalam masyarakat. Di sini pula List juga menyatakan bahwa perkembangan suatu masyarakat dapat ditinjau secara historis. Cara produksi suatu masyarakat ini mempunyai 5 tahap perkembangan ekonomi, yaitu 1. Tahap berburu yang merupakan ciri masyarakat primitif, di mana pada tahap ini masyarakat memenuhi kebutuhannya dari alam. Ekstraktif, yaitu tahap beternak atau pastoral, di mana pada tahap ini sudah ada kegiatan beternak namun masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketiga, yaitu tahap agraris, di mana pada tahap ini masyarakat mulai menetap dan bertani secara subsisten.
Yang keempat yaitu kombinasi antara tahap bertani dan industri manufaktur dan perdagangan, di mana pola-pola industri manufaktur dan perdagangannya masih dalam bentuk yang sederhana. Yang kelima yaitu kombinasi antara tahap tani dan industri manufaktur dan perdagangan, di mana pola-pola industri manufaktur dan perdagangannya sudah dalam bentuk yang maju. Di sini poin kedua yaitu Bruno Hildebrand, yaitu merupakan seorang ekonom yang sangat aktif dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sebagai kritiknya terhadap List, Hildebrand menyatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi ataupun cara konsumsi, tetapi distribusi. Menurut Hildebrand, perkembangan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perekonomian barter, perekonomian uang, dan perekonomian kredit. Dan ketiga yaitu Karl Bucher, merupakan sintesa dari pendapat Lisa dan Hildebrand. Menurut Bucher, perkembangan ekonomi akan melalui 3 tahap, yaitu 1. Perekonomian subsisten, di mana produksi untuk keperluan sendiri. Yang kedua, perekonomian kota, di mana perdagangan sudah luas. Dan ketiga yaitu perekonomian nasional, di mana peran perdagangan menjadi semakin penting. Poin keempat yaitu White Whitman Rostow, lahir pada bulan Oktober tahun 1916 di New York, Amerika Serikat. Terlahir dari keluarga imigran Yahudi yang berasal dari Rusia. Rostow merupakan seorang pakar ekonomi dan politik terkemuka di Amerika Serikat pada tahun 1950 dan dinobatkan sebagai guru besar bidang sejarah ekonomi di Massachusetts Institute of Technology. Beberapa penghargaan yang sudah diterima Rostow. Ia wafat pada bulan Februari 2003 sebagai seorang Amerika. Di sini pula ada pokok pikiran Rostow. Menurut Rostow, pada tahun 1959, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan ke dalam 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, the traditional society, prasyarat untuk lepas landas menuju kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. Tetapi lebih dari itu, pembangunan ekonomi dapat pula diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan satu, perubahan pada orientasi, perubahan pada pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga. Dan ketiga, perubahan pada kegiatan investasi masyarakat dari yang melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif. Keempat, yaitu perubahan pada sikap hidup dan adat istiadat yang kurang merangsang pembangunan ekonomi. Misalnya perubahan sikap yang semula kurang menghargai waktu, kurang menghargai prestasi, peluang, dan sebagainya. Di sini ada masyarakat tradisional. Ciri ekonomi yang utama dari masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang fungsi produksi yang masih terbatas. Hal tersebut yang ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat namanya. Dan kebiasaan yang terkadang kurang rasional, misalnya pembangunan monumen atau upacara keagamaan yang berlebihan, perang atau biaya perkawinan dan penguburan yang sangat mahal, dan bergaya hidup mewah yang dilakukan para penguasa tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barasando, NIM 21122303. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi mazhab klasik. Mazhab klasik ialah mazhab yang mendefinisikan kebutuhan manusia akan terpenuhi dengan cara yang paling baik, bila mana sumber-sumber daya produksi digunakan secara efisien. Selain itu, bila hasil produksi berupa barang dan jasa dijual di pasaran melalui persaingan yang bebas. Di antara para ekonom klasik, Adam Smith dan David Ricardo lah yang telah meletakkan landasan bagi perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya. Beberapa tokoh dari aliran klasik lainnya adalah Jean-Baptiste Say, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Thomas Robert Malthus. Meskipun seringkali terjadi silang pendapat mengenai satu pokok permasalahan, namun pada dasarnya, para ekonom mazhab ini mempunyai beberapa persepsi yang sama mengenai tatanan ekonomi masyarakat, yaitu kebijakan pasar bebas atau laissez-faire merupakan jiwa bagi suatu perekonomian. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar mekanisme pasar akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan daripada jika ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Dan yang ketiga, nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa, tanah, dan tingkat laba ditentukan oleh mekanisme tarik-menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Menurut pandangan klasik, ada 3 syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai keserasian dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umum, yaitu spesialisasi, efisiensi, dan pasar bebas. Adam Smith.
Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan laissez-faire dan merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Dalam bukunya An Inquiry into the Natural and Cost of the Wealth of Nation, ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu yang pertama sumber daya alam atau faktor produksi tanah. Dan yang kedua, sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dan yang ketiga adalah stok modal yang terbatas. Sumber daya alam merupakan faktor pembatas atau batas atas dari pertumbuhan ekonomi. Selama sumber daya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan, maka yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja dan stok kapital. Namun jika sumber daya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya, atau dieksploitir, atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumber daya alam telah dicapai, maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. Sumber daya manusia atau jumlah penduduk dianggap mempunyai peranan yang pasif di dalamnya. Pertumbuhan output, artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja di suatu masyarakat. Berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam proses produksi nasional. Faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, akumulasi kapital sangat berperanan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Sukirno tahun 2010. David Ricardo. Pandangan Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. The Law of Diminishing Return. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam Sukirno tahun 2010 yaitu pada permulaannya, jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Pada tahap ini, maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja. Pada tahapan kedua, karena jumlah tenaga kerja dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Akibatnya, setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah. Tahap ketiga ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai stationary state. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai materi masa klasik. Saya akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Julia Sabitri, NIM 2112230009 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu teori ekonomi pembangunan, yaitu teori Harrod-Domar. Sedikit tentang teori Harrod-Domar. Jadi, teori ini tergabung dengan kelompok linear Bloch model. Itu teori yang dimana variabel independennya, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi itu berhubungan secara linear dan proporsional dengan variabel dependennya, atau dalam hal ini investasi dan pertambahan modal.
Dan juga kelompok linier ini kerap disebut dengan kelompok yang mengadopsi sistem dari Marshall Plan. Marshall Plan sendiri merupakan propaganda Amerika Serikat yang dimana ingin mengubah sistem ekonomi dari beberapa negara Eropa pasca ada Perang Dunia yang pada awalnya mengadopsi sistem sosial komunis menjadi sistem kapitalis. Dengan adanya bantuan berupa Marshall Aid, jadi secara historis, teori Harold Domar dan Marshall Plan ini saling berhubungan secara erat. Kita akan membahas tentang yang pertama, asumsi-asumsi dari teori Harold Domar. Tentu saja semua teori mempunyai batasan-batasan dan asumsi-asumsinya. Dua, kita akan membahas tentang growth menurut teori Harold Domar secara matematis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kelemahan teori Harold Domar. Seperti yang kita ketahui bahwa semua teori mempunyai sisi lemah. Dan dari sisi kelemahan tersebut lahirlah teori baru yang lebih mutakhir. Apa asumsi dari teori Harold Domar? Yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh, atau sering juga disebut sebagai kondisi di mana tidak ada variabel lain selain variabel pertambahan modal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara ideal, ini merupakan kondisi yang ideal, namun peran dari variabel selain pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan ada teori ini. Jadi, pada titik ini, teori linear Scott model dapat menunjukkan relevansi teorinya. Ekonomi yang terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Atau teori ini hanya menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari teorinya bekerja pada negara autarkik. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, bahwa ada banyak sekali bentuk investment dari ada kegiatan perdagangan luar negeri. Sementara dari teori ini hanya menganalisa bagaimana peran investment pada pertumbuhan ekonomi saja. Jadi teori ini tidak mengcover tentang bagaimana dinamika yang bisa tumbuh dari adanya perdagangan luar negeri. 3. Yaitu besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapat nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Artinya, setiap bertambahnya tabungan masyarakat sebesar A% diikuti dengan pertambahan nasional sebesar A% juga. Yang keempat, kecenderungan untuk menabung atau marginal propensity to save besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal output atau capital ratio dan rasio pertambahan modal output atau incremental capital output ratio. Kemudian, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasional jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal atau gedung-gedung, peralatan dan material yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Seperti yang kita tahu bahwa semua kapital, baik fleksibel kapital maupun financial capital, itu akan mengalami depresiasi seiring berjalannya waktu. Dan di sini peran investasi sebagai penyeimbang dari adanya depresiasi tersebut yang kemudian akan menyeimbangkan kondisi antara depresiasi dan kondisi antara investasi, dan dalam kondisi itulah akan dilahirkan kondisi yang dimana stage. Kemudian, bagaimana teori Harold Domar secara matematis? Jadi penurunan teori cukup sederhana dan tidak terlalu kompleks. Bagaimana teori Harold Domar secara matematis? Jadi penurunan teori cukup sederhana dan tidak terlalu kompleks. Pertama, kita awali dengan tabungan S. S atau saving atau tabungan nasional merupakan saving rate dikali dengan output atau proporsi besar. Proporsi dari tabungan nasional adalah total the output dikali output. Yang kedua, investasi dapat ditulis dengan persamaan I atau investasi sama dengan delta K atau pertambahan kapital. Delta K sama dengan K, kapital dikali delta Y. Terakhir, dengan nasional neto atau S harus sama dengan investasi neto atau I, maka persamaannya adalah S sama dengan I. Kemudian kita turunkan dengan rulet persamaan yang telah kita turunkan sebelumnya. S atau sama dengan shipping dikali output sama dengan K dikali delta Y sama dengan delta K sama dengan I, atau S dikali Y sama dengan K dikali delta Y.
Akhirnya kita mendapatkan persamaan delta Y per Y atau economic growth sama dengan S atau saving rate per K atau incremental output ratio. Jadi pertumbuhan itu berbanding lurus dengan saving ratio dan perbandingan terbalik dengan incremental output ratio. Artinya, semakin besar saving rate akan semakin tinggi pula pertumbuhan. Dan semakin besar incremental output capital, output ratio, maka akan semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemahaman teori Harrod-Domar. 1. MPS dan Accord yang konstan, padahal kenyataannya kedua hal tersebut dapat berubah dalam jangka panjang. 2. Mengabaikan perubahan harga-harga, padahal perubahan harga selalu terjadi setiap waktu. Jadi asumsi teori Harrod-Domar ini menggunakan natural growth dan tidak menggunakan real growth atau growth yang telah di-adjust dengan inflation. 3. Suku bunga yang diasumsikan tidak berubah. Kelemahan yang lain yaitu mengenai relevansinya terhadap negara-negara berkembang, karena seperti yang kita tahu bahwasannya negara-negara berkembang itu tidak terlalu menitik beratkan pertumbuhan pada pertambahan modal dan investasi. Jadi teori ini tidak terlalu relevan untuk negara-negara yang mempunyai saving rate dan pertambahan modal yang tidak terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Altasari, NIM 211222301 dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Solow Swan. Robert Solow, pemenang Nobel Ekonomi 1987, lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tahun 1924. Anak pertama dari 3 bersaudara. Pada tahun 1940, Solow belajar sosiologi dan antropologi di Harvard College. Pada akhir tahun 1942, dia meninggalkan bangku kuliahnya dan bergabung dengan Angkatan Perang AS sampai Perang Dunia Kedua usai. Pada akhir tahun 1945, dia kembali melanjutkan studinya di Harvard dan menjadi asisten peneliti dari Vasily Leontief. Pada tahun 1949, setelah menyelesaikan program doktornya, dia mengajar statistik dan ekonometri di MIT. Studi dan pemikiran Solow difokuskan pada 3 bidang kajian, yaitu ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan teori modal. Pokok pikirannya tertuang dalam tulisannya yang berjudul A Contribution to the Theory of Economic Growth dalam The Quarterly Journal of Economics pada Februari 1956. Model pertumbuhan ekonomi Solow ini kemudian dikenal sebagai model pertumbuhan neoklasik. Sementara itu, pasangan Solow, yaitu Trevor Winchester Swan, lahir pada tahun 1918 di Australia. Swan merupakan salah satu ekonom terbesar Australia dari Australian National University. Swan dikenal luas oleh publik sebagai pionir dalam makroeconomic modeling dan juga berkat kontribusinya pada model pertumbuhan neoklasik. Pokok pikiran Swan tentang teori pertumbuhan ini dituangkan dalam tulisannya yang berjudul Economic Growth and Capital Accumulation dalam Economic Record, November 1956. Swan lulus University of Sydney pada tahun 1939. Dari tahun 1950-an sampai tahun 1983, Swan menjalani karirnya di Australia National University sebagai seorang guru besar ilmu ekonomi dan wafat pada tahun 1989. Pokok pikiran Solow Swan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori Solow Swan ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow menyatakan bahwa
peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik, yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor-faktor produksinya. Selanjutnya, menurut teori ini, rasio modal output dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, dan begitu pun sebaliknya. Suatu output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Dengan demikian, meskipun jumlah modal berubah, namun terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan. Teori pertumbuhan neoklasik juga dapat disajikan ke dalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana output merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal, sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang digunakan dalam model Solow-Schwann adalah skala pengembalian yang konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari, NIM saya 211223032. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan endogen. Ada yang pernah baca kan? Roy Romer adalah seorang pakar ekonomi dan guru besar dari Stanford University. Ada beberapa penghargaan yang dia peroleh, salah satunya penghargaan Horst Claus Reuterswärd. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pokok teori pikiran pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Model pertumbuhan endogen ini menyajikan sebuah kerangka teoritis yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Dan juga ini muncul sebagai sebuah kritik terhadap asumsi diminishing marginal returns to capital investment dari teori pertumbuhan neoklasik di pendapatan di berbagai negara. Secara struktural, teori pertumbuhan endogen ini mempunyai kemiripan dengan teori neoklasik, tetapi berbeda asumsi dan kesimpulan yang diambil. Faktor teknologi memegang peranan penting, namun hal itu bukan berarti bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan tentang fenomena dalam pertumbuhan jangka panjang. Tidak. Menurut Romer, pada tahun 1994, teori ini mempunyai 3 elemen, yaitu 1. Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya pencipta ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu adanya produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batu. Dalam teori ini juga ada kritik pertumbuhan terhadap endogen. Seperti yang kita ketahui, teori ini tidak terlepas dari kritik dan kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa teori ini masih menggunakan beberapa asumsi teori klasik yang terbukti tidak cocok untuk diterapkan di negara sedang berkembang. Sebagai contoh, teori ini mengasumsikan hanya ada satu sektor produksi, atau dengan kata lain, semua sektor dianggap simetris. Ada juga 3 fakta menarik ya teman-teman tentang ilmu pengetahuan ini, yaitu 1. Merupakan barang publik, namun banyak penelitian yang dilakukan perusahaan dengan motif mencari laba. Yang kedua, kemajuan pengetahuan akan selalu membawa dampak positif bagi perusahaan. Adanya inovasi juga dapat lebih mendekatkan perusahaan dengan konsumennya. Inovasi juga dapat membuat suatu perusahaan lebih memiliki daya tahan terhadap represi pasar. Dan yang ketiga yaitu ketika suatu perusahaan mengadakan penelitian dan kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Cukup sekian penjelasan dari saya terhadap
teori pertumbuhan endogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagia dengan NIM 211223010. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kelanjutan materi yang telah disampaikan dari beberapa teman saya sebelumnya. Yang tersisa yaitu 2 materi, yakni materi Schumpeter dan teori ketergantungan. Teori Schumpeter. Teori ini dikemukakan oleh Joseph Alois Schumpeter. Ia adalah seorang ekonom Amerika Austria dan juga seorang ilmuwan politis. Teori ini dikemukakan pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul The Theory of Economics. Kemudian teori Schumpeter yang menggambarkan proses pembangunan dan faktor utama itu ditulis dalam bukunya yang berjudul Business Cycle pada tahun 1939. Dalam teori ini, Schumpeter berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik. Sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter juga berpendapat bahwa sistem ini juga akan mengalami stagnasi seperti yang disampaikan pada teori klasik sebelumnya. Menurut Schumpeter, kunci utama pembangunan ekonomi adalah para inovator dan pengusaha atau entrepreneur. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Entrepreneur selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat, juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli. Schumpeter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para pengusaha untuk perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Ada 3 hal yang ditimbulkan dari inovasi, yaitu pertama, diperkenalkannya teknologi baru. Kedua, itu menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting akumulasi modal. Dan ini yang terakhir adalah timbulnya proses peniruan atau imitasi dari pengusaha-pengusaha lain. Baik, selanjutnya yaitu materi ketergantungan. Teori ketergantungan ini atau dependensia teori, pertama kali teori ini berkembang di Amerika Latin pada tahun 1960 oleh Paul Baran. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu negara terpinggir sangatlah bergantung perekonomiannya dengan negara pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir menjalin suatu hubungan kerjasama dengan negara inti, hubungan ini akan membentuk suatu ketergantungan. Negara inti dapat berkembang mandiri, sementara negara terpinggir sangatlah bergantung pada perkembangan negara inti itu sendiri. Hal ini dapat berdampak positif maupun dampak negatif untuk perkembangan negara mereka. Menurut teori ketergantungan, posisi negara terpinggir terkena dampak ekonomi global adalah sumber utamanya, yaitu keterbelakangan. Di pasar global, negara-negara terpinggir ini biasanya menjual tenaga kerja murah dan pasokan barang mentah. Yang selanjutnya sumber daya ini dijadikan barang jadi dengan harga jual tinggi oleh negara inti dan negara maju tadi. Negara-negara keterbelakangan akhirnya membayar lebih untuk mendapatkan barang jadi tersebut. Hal ini tentunya menguras modal yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan potensi mereka sendiri. Andre Gander Frank dalam The Man of Underdevelopment pada tahun 1972 mengajukan 4 hipotesis, yaitu pertama, dalam struktur hubungannya, negara-negara ekonomi pusat akan berkembang pesat.
sedangkan negara-negara pinggiran akan semakin terpuruk dengan keterbelakangannya. Yang kedua, negara-negara miskin yang menjadi satelit bagi negara-negara maju dapat mengalami perkembangan ekonomi apabila mereka terbebas dari ikatan kapitalisme dunia. Yang ketiga, sebagian besar dari negara-negara pada masa sekarang yang dikelompokkan sebagai negara dengan status keterbelakangan adalah negara-negara pada masa lampau mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kapitalisme dunia. Dan yang keempat, pertumbuhan pesat pada kawasan latifundia merupakan hasil langsung dari dinamika dalam negeri dari negara tersebut. Kritik terhadap teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini mempunyai dua kelemahan mendasar, yaitu yang pertama yaitu ketidakmampuannya teori ini dalam memberikan solusi bagaimana negara-negara tersebut dapat terlepas dari jerat keterbelakangannya yang ada. Yang kedua yaitu teori ini mengabaikan faktor-faktor internal seperti struktur ekonomi, sosial budaya, dan perilaku masyarakat sebagai penyebab keterbelakangan negara yang sedang berkembang. Teori ini memandang bahwa satu-satunya faktor yang harus bertanggung jawab atas fenomena keterbelakangan negara sedang berkembang adalah kolonialisme dan terintegrasinya perekonomian suatu negara ke dalam sistem kapitalisme dunia, faktor eksternalnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.